Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Henisania dengan NIM 080112821260056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program menentukan rata-rata dan standar deviasi. Nah, di sini saya sudah memiliki programnya. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu ialah algoritma dan flowchartnya. Algoritma atau pseudocode dari program rata-rata dan standar deviasi. Diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Kemudian kita definisikan variabel apa yang ingin kita gunakan. Dan kita menggunakan tipe data integer. Nah, tipe data integer ini ya tipe data bilangan bulat. Jadi, kita akan menggunakan variabel itu dan menginputkannya nanti dengan bilangan bulat. Kemudian terdapat variabel mean, varian, dan deviasi yang kita deklarasikan dengan tipe data float. Di sini tipe data float itu adalah untuk bilangan berkoma atau pecahan. Jadi tujuannya supaya kita dapat menentukan nilai komanya juga agar ditampilkan nanti. Kemudian kita inputkan nilai A, nilai B, dan nilai dari variabel C. Lalu menuliskan read A, read B, dan read C. Kemudian kita masukkan rumusan untuk mencari rata-rata, yaitu mean sama dengan A plus B plus C dibagi 3. Karena kita menggunakan 3 variabel, maka dari itu kita bagi dengan 3. Kemudian write mean, berarti kita akan cetak mean setelah melakukan perumusan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam rumusan varian. Di sini kita menggunakan varian karena rumus dari standar deviasi akan menggunakan varian. Dan di sini varian menggunakan hasil dari mean tadi. Oleh karena itu, tadi rumus mean kita letakkan di pertama sekali. Rumus varian ini setelah yang tertulis, seperti yang tertulis itu sebenarnya kuadrat, tapi kita tuliskan menjadi seperti itu. Kemudian untuk rumusan dari deviasi, kita masukkan akar dari varian. Akar di sini kita tuliskan dengan SQRT ini. Jadi setelah itu kita cetak deviasi. Nah, deviasi ini akan tercetak dari setelah adanya nilai varian. Kemudian kita akan akhiri program dengan end. Nah, setelah itu saya akan bahas mengenai flowchart dari program ini. Sama seperti algoritma yang kita gunakan tadi yang seperti ini. Nah, kita juga akan mengawali program flowchart dengan begin dan diakhiri dengan end. Setelah kita mengawal program, maka kita akan menggunakan simbol input-output yang berisi variabel A, B, dan juga C. Karena kita akan menginputkan ketiga nilai itu. Lalu kita masukkan proses. Simbol proses itu seperti persegi panjang. Masukkan prosesnya, kemudian kita cetak mean. Karena setelah masukkan proses dari mean, kita akan mendapatkan hasil dari mean atau rata-rata. Kemudian kita masukkan rumusan dari varian dan deviasi. Kita masukkan varian terlebih dahulu karena deviasi akan memerlukan nilai varian. Jadi kita masukkan nilai varian, lalu masukkan nilai deviasi. Kemudian setelah itu kita akan mencetak dari nilai yaitu deviasi. Mengapa tidak mencetak nilai varian? Hal itu karena kita sesuai soal kita hanya mencari rata-rata dan standar deviasi, bukan varian.
Jadi kita hanya mencetak deviasinya saja, tidak usah mencetak dari nilai varian. Varian itu menjadi proses karena kita memerlukannya untuk mencari nilai standar deviasi. Dan akhiri program dengan N. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai coding program menggunakan kode block. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Lalu hal yang pertama kali kita lakukan adalah membuat atau menyimpan filenya terlebih dahulu. File, setelah kita ambil file, terus kita pilih C++, go, kemudian next, lalu kita pilih di mana tempat kita ingin menyimpan file ini. Nah, setelah file tersebut disimpan, kita dapat memulai coding program ini. Hal yang pertama kali kita lakukan ialah mendeklarasikan file header apa yang akan kita gunakan di sini. Setelah itu barulah kita masukkan seperti apa perumusan atau bentuk umum dari bahasa C++. Nah, di sini kita masukkan file headernya yaitu iostream supaya kita dapat menggunakan fungsi perintah dari cin, cout, dan juga enter. Kemudian kita juga gunakan include conio.h, lalu terakhir kita juga gunakan include math.h. Math.h ini supaya kita dapat menggunakan fungsi perintah seperti pow, pangkat, akar, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita masukkan seperti bentuk umumnya yaitu using namespace std. Nah, yang kurung kurawal ini akan menjadi simbol sebagai begin dan juga end pada program ini. Kita definisikan variabelnya dengan menggunakan integer tadi seperti algoritma yang kita buat, yaitu variabel A, B, dan C. Kemudian untuk tipe data plot kita menggunakan variabel mean untuk rata-rata, kemudian varian, kemudian deviasi. Nah, di sini kita menggunakan fungsi perintah cout untuk menampilkan judul program yang ingin kita buat dengan menggunakan tanda petik 2 yang mana di dalamnya adalah kalimat yang akan dikeluarkan sebagai judulnya nanti.
Kemudian kita masukkan perintah cout untuk memasukkan nilai A. Untuk masukkan nilai dari variabel A, lalu kita gunakan fungsi perintah cin nanti untuk menginputkannya. Nah, ini kita dapat kopas saja yang untuk menginputkan variabel A. Hanya saja tinggal kita ganti A tersebut menjadi B dan juga C. Nah, tinggal kita ganti variabel A jadi variabel B, kemudian variabel A menjadi variabel C, supaya lebih mempersingkat waktu kita. Di sini saya menambahkan fungsi handle untuk sebagai enter atau turun satu baris supaya hasilnya nanti tidak terlalu rapat dan lebih enak dibaca. Lalu selanjutnya kita masukkan rumusan dari main, yaitu main sama dengan A plus B plus C dibagi 3 sebagaimana yang telah kita bahas di bagian algoritma dan flowchartnya tadi. Karena tadi kita menggunakan cout untuk menyatakan judul program, maka kita juga dapat menambahkan untuk judul hasil yang akan tampil nanti dengan menggunakan fungsi perintah cout. Lalu selanjutnya kita dapat masukkan fungsi perintah untuk nilai rataan yang telah dirumuskan tadi, kita cetak. Nah, setelah itu kita masukkan rumusan untuk varian. Setelah rumusan untuk varian, baru nanti kita masukkan rumusan untuk deviasi. Nah, varian ini akan menggunakan 3 variabel dan juga menggunakan hasil dari main. Kita masukkan A min main dikuadratkan, kemudian B min main dikuadratkan, dan seterusnya. Lalu nanti akan dibagi 3.
Nah, rumusan deviasi sama dengan SQRT varian atau akar dari varian. Nah, karena kita menggunakan fungsi SQRT ini, maka dari itu kita tadi menggunakan file header math.h. Kita masukkan untuk keluarannya nanti dengan kalimat maka nilai standar deviasi yang didapat adalah Nah, inilah program atau hasil coding dari program rata-rata dan standar deviasi. Kita coba running. Nah, sudah dia meminta untuk menginputkan variabel A. Kita masukkan nilai untuk variabel A, B, dan juga C. Lalu kita enter. Nah, muncullah nilai rataan dan juga nilai dari standar deviasi. Sebagaimana yang diminta soal, varian tidak kita keluarkan karena soal hanya meminta rata-rata dan juga standar deviasi. Kita coba running sekali lagi dengan nilai yang berbeda. Menginputkan variabel. Nah, inilah hasilnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.